Oke. Selamat malam, Pak Cipto. Ya, selamat malam Pak Rizal. Ya saya mulai Pak ya. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali Pak Cipto dengan saya. Masih bersama saya Yusuf Rizal yang akan menjadi fasilitator untuk training online ini ya mengenai building web application menggunakan PHP dan MySQL. Oke Bapak, pada hari kedua ini saya akan melanjutkan kembali training kita yang kemarin ya. Saya mau tanya dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Agak naik turun ya Pak ya. Oh oke. Saya juga tak ngambil apa earphone mungkin biar. Oke Pak, monggo Pak. Ya. Halo? Ya, halo Pak. Ya, jelas kan. Oke, sudah jelas ya? Iya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang mau saya lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang apa yang namanya kelas, ya. Kemudian apa lagi yang namanya properties dan methods atau yang kita sebut dengan objek, ya. Dan yang membuat kelas child dalam step pewarisan atau inheritance, betul ya? Betul. Kita Halo, suaranya hilang Pak. Halo Pak. Iya. Agak putus nyambung ya Pak. Iya. Ya koneksinya memang agak sedikit terganggu Pak. Saya di sini juga agak lemot ini internet. Iya. Biasa Pak. Kalau jam-jam segini itu memang penggunaan internet tinggi gitu. Ya. Orang kan pada connect internet semua, makanya agak lambat. Oke. Baik. Terakhir kita di sini Pak ya kemarin sudah bisa membuat kelas parent dan kelas child dan sudah bisa menampilkan hasilnya. Oke. Ini saya tutup dulu supaya tidak terganggu. Nah, untuk hari ini kita akan coba catatannya. Oke, ini catatannya ya. Oke. Nah, terakhir kemarin di sini ya. Oke. Hari ini kita akan mencoba masuk ke bagian database MySQL ya, meliputi bagaimana cara membuat koneksi dari PHP ke MySQL. Ya, dari MySQL kita bisa membuat database, membuat table, membuat kolom dan isi dari barisnya atau biasa disebut dengan record. Kemudian kita juga akan mencoba operasional root-nya ya, yaitu create, read, update dan delete. Kemudian nanti kalau waktunya ada kita akan mencoba fitur multi-level user atau login cara bertingkat. Tapi oke. Baik, Pak Suto, saya lanjutkan sekarang. Di hari kedua ini kita akan coba untuk belajar tentang MySQL. Tetapi Pak, perhatikan. Kita kemarin sudah sepakat bahwasannya kita menggunakan PHP versi 7 ke atas. Ya. Nah, karena menggunakan PHP versi 7 ke atas, maka kita tidak bisa lagi menyebutnya MySQL, begitu saja tidak bisa. Tetapi dia berubah menjadi MySQLi. Di ada I-nya, Pak. Iya. Nah, SQL Connect. MySQLi. Kenapa kok ada I di belakangnya? Karena kita menggunakan PHP versi 7 ke atas. Ya. Kalau Bapak pakai PHP versi 7 ke bawah, MySQL begitu saja bisa, Pak. Tapi
Nanti Ya. karena kita menggunakan versi PHP-nya versi 7 ke atas, maka dia akan berubah jadi MySQLi. Oke? Ya. Dipahami ya Bapak? Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba, pembahasan pertama, kita akan mencoba membuat koneksi dari PHP ke MySQLi. Ini yang akan kita coba pada bab pertama di hari kedua ini. Baik Bapak, sekarang kalau saya ingin membandingkan dulu ya. Oke, Bapak silakan dibuka teks editornya. Kalau kemarin saya menggunakan Visual Studio Code, Bapak menggunakan Notepad++, apakah Bapak sekarang mau menggunakan Notepad++ lagi? Atau saya belum masang ya. Saya pakai Notepad enggak apa ya? oh nggak apa-apa. Iya, oke, ini Notepad. Namanya teks editornya bebas ya, terserah. Saya habis satu familiarnya begitu. Ya. Oke, saya tetap menggunakan Visual Studio Code Pak ya, sama saja ya. Oke. Nah, sekarang Bapak buka teks editornya, jangan lupa nanti disimpan kembali ke folder yang kemarin Pak ya. Iya. Kita bikin kan belajar PHP ya nama folder. Sekarang saya akan membahas satu dulu ya. Saya buat satu file, saya beri nama ini ya, koneksi.php. Pak selalu langsung dipasang ya. Koneksi.php. Sekarang di dalam koneksi.php saya membuat properties untuk koneksikan PHP ke propertiesnya apa saja? Biasanya saya buat begini Pak. Variabel ya. Variabel pertama adalah hostnya. Hostnya dulu ya. Biasanya apa Pak? Lokal host ya, karena kita menjalankannya di laptop atau komputer kita masing-masing ya. Yang kedua, saya biasanya menggunakan username. By default, username-nya apa Pak? Root ya. Kalau belum diubah-ubah Pak ya. Iya. Kalau belum diubah-ubah dia root. Tapi kalau misalkan Bapak sudah punya username sendiri, silakan digunakan. Yang ketiga, saya gunakan sebuah variabel lagi, misalkan password. By default passwordnya kosong. Saya menggunakan PHP admin yang apa namanya belum saya otak-atik Pak, masih murni gitu ya. Baik. Oke, sekarang kalau sudah saya di sini lakukan buat koneksi. Jadi saya di sini buat koneksi ya. Koneksi. Nah, ini saya menggunakan cara lama Pak. Gunakan cara lama dulu ya. Kalau cara lama bagaimana? Misalkan saya buat sebuah variabel koneksi sama dengan MySQLi connect gitu ya. Kemudian dituliskan hostnya apa, koma, username-nya apa, gitu ya, koma, password-nya apa. Perhatikan Pak. Ini cara lama Pak. Cara lama menggunakan yang prosedural. Mungkin Bapak biasanya seperti ini ya. Iya, ada satu lagi di pabrik. Biasanya Bapak menggunakan seperti ini ya. Yang atas ini ya. Sekarang Pak, ada database-nya. Nah, kemudian ada database-nya. Oke, ada database-nya. Oke ya. Nah, ini Pak. Saya tidak mau menggunakan cara seperti ini. Kok gitu? Ya dong. Kan Bapak sudah kenal OOP Pak. Kemarin kita bahas ya. Iya. Nah, maka kita harus memanfaatkan OOP-nya itu. Ya, kita harus memanfaatkan OOP-nya. Kalau kita nggak pakai OOP gimana? Ya, jangan dong. Ya, kita harus menggunakan OOP. Ya, kita harus memanfaatkan OOP. Oke ya. Kalau pakai OOP bagaimana? Nah, kalau pakai OOP gini Pak. Ini saya hapus.
saya ganti menjadi gini, connect. Gunakan kata kunci new. MySQLi baru ditulis di sini. Yang pertama, dengan username, baru kan password. Seperti itu Pak caranya. Ya, saya kasih keterangan di sini membuat koneksi dengan cara P. Nah, menggunakan kata kunci new. Oke? Seperti itu. Kita harus menggunakan cara UP sekarang Pak. Tidak bisa kita menggunakan cara biasa ya. Kita harus pakai O. Oke? Oke. Mau tanya boleh Pak? Oh, Pak, silakan Pak. Ini berarti belum mengarah satu database ya? Oh, belum, tunggu dulu. Kan kita di sini hanya mengatakan mengkoneksikan PHP ke MySQL, Pak. Oh. Kan belum ada ngomongkan database. Oh iya. Ya, belum dulu ya, belum ada ya. Sorry. Sabar dulu, Pak. Oke. Kemudian setelah kita buat koneksinya, langkah berikutnya saya melakukan pengecekan ya berhasil atau gagal. Biasanya Bapak gimana? If gitu ya. Kalau cara yang prosedural, Bapak kan tinggal begini, misalkan if not koneksi gitu ya. Nah, ini cara lama Pak. Ya, kita tidak menggunakan cara itu. Ya, kita tidak menggunakan cara itu. Caranya gimana caranya? Caranya seperti ini Pak. Saya menggunakan if tetap ya, tapi kita ganti menjadi gini. If koneksi. Nah, ya. Kalau saya tuliskan di sini connect error, berarti kan dia gagal Pak ya. Iya. Maka saya tuliskan die, kata kuncinya die. Gini ya. Iya. Gagal. Tanyanya gagal karena apa? Tambahkan di sini pakai dot. Boleh Pak pakai dot di sini. Yaitu koneksi. Error. Ini kalau ya. Kalau berhasil bagaimana? Kalau berhasil gini aja Pak. Echo koneksi udah saja. Oke, itu aja. Oke ya. Iya. Gampang, sangat mudah. Ya, seperti itu. Ya, sekarang coba kita tes, Pak. Kita bisa tidak ya? Ya, connect itu bisa tidak ya gitu ya? Sekarang dibuka web browsernya. Web browsernya saya buka, kita arahkan ke localhost/belajar php/koneksi.php. Nah, koneksi berhasil, Pak. Iyalah, kan Bapak SAM-nya sudah diaktifkan kan itunya Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau misalkan sekarang gini Pak, saya SAM-nya, SAM kontrolnya saya buka, saya renang, saya agak lemot. SAM punya saya hilang Pak. Apa ya? Oh, anu ya, kontrapannya.
kontrol panelnya menghilang. Ya. Atau gini deh. Misalkan Pak, misalkan gini. Passwordnya di error kan. Misalkan MySQL-nya saya stop. MySQL-nya Ya, saya stop, Pak. Nah, gitu ya. Ini saya refresh. iya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, Error ya. Di sini error. dikatakan warning atau error no connection. Tidak ada koneksi. Ya. Koneksi gagal dikarenakan apa? No connection could be made because the target machine actively refused it. Jadi karena tidak ada connection. Oke. Kemudian coba MySQL-nya saya start kembali. Saya start kembali. Ini saya refresh. Nah, oke, koneksi berhasil. Oke, gitu Pak. Jadi kita belum bicara tentang database-nya apa, belum. Iya. Kita di sini hanya mengatakan masih membuat koneksi terlebih dahulu. Hanya membuat koneksi. Oke? Iya. Ini Bapak? Iya. Pahami ya? Iya, Bang. Sekarang Pak, kalau sudah berhasil membuat koneksi dari PHP ke MySQL, langkah berikutnya adalah kita membuat database baru ya dari PHP. Ingat Pak, kita bikinnya dari PHP loh Pak, bukan dari MySQL-nya langsung, bukan, tapi dari PHP-nya. Oke, sekarang saya buka kembali text editornya di sini ya. Kita sudah membuat koneksi, sudah kita cek, sudah oke, maka sekarang saya taruh di bawahnya Eko. Ya, di bawahnya adalah di sini Pak, kita membuat database baru. Ya, saya buat suatu variabel, saya beri nama misalkan di sini saya buat query sama dengan membuat database baru itu bagaimana Pak? Perintah query-nya Pak. Database. Ya, misalkan nama database-nya belajar. Oke, itu nama database-nya belajar. Ya, sekarang tesnya seperti misalkan if tetap menggunakan OOP ya Bapak. Koneksi dituliskan di sini query. Nah, itu caranya. Apa query-nya? Itu tadi variabel query-nya ditulis. Gitu ya. Sama dengan true. Karena ini PHP Pak, sama dengannya berarti 3 kali Pak. Betul. Gitu ya. Biasanya kan 2 gitu. Ya. Ini sekarang kita menggunakan sama dengannya 3 kali. Oh. Iya, ya, karena ini OOP agak berbeda memang. Ya? Banyak yang berbeda. Iya, banyak yang berbeda. Tapi ini justru nanti Pak, apa yang kita pelajari saat ini adalah yang sekarang lagi happening ya, maksudnya lagi Bapak ya. Kalau pakai hosting yang baru itu memang begini caranya ya. Oke. Ya. Simpelnya kalau berhasil, nah, saya echo saja ya, berhasil membuat kalau berhasil. Kalau gagal maka saya buat aja di sini Pak. Gagal saya ini di sini menjadi gagal. Gagalnya karena apa? Boleh ditambahkan di sini dot koneksi error. Nah, gitu doang. Oke, jangan lupa kalau sudah dibuat database-nya koneksi close, ditutup. Ya. Kalau sudah berhasil membuat database baru, koneksinya ditutup. Supaya apa? Ya, kalau sudah bikin database ya selesai, gitu ya. Oke, seperti itu caranya. Ini cara UUP ya. Ini yang Bapak pelajari betul ini ya. Oke, sekarang kita buka lagi browsernya Pak. Oke, di refresh. Nah,
Koneksinya berhasil, oke. Kemudian berhasil membuat database. Berarti database baru mestinya sudah muncul, Pak ya? Iya. Sekarang, Pak, Bapak buka folder sum. Oke, dicari, Pak, folder sumnya ya. Iya. Kemudian Bapak cari folder MySQL. Iya. Oke, Bapak cari folder bin. Bin ya. Iya. Di dalam folder bin, sekarang Bapak menggunakan Windows kan ya? Iya. Bapak pakai Windows 10 atau Windows berapa? 10. Oke, Windows 10. Caranya gini, Pak. Bapak sudah masuk ke dalam bin, file, oke, file, open command prompt. Ada, Pak ya? Data masuk di Bin sudah ketemu binnya. Sum, MySQL, bin, oke. ya, sudah ketemu binnya ya? Sudah ketemu. File, Sudah. open command prompt. File, open Command prompt. Windows PowerShell. Oh. PowerShell boleh, sama saja. PowerShell boleh, PowerShell ya. Saya open PowerShell-nya as administrator. Nanti muncul seperti ini, Pak. Iya. Mungkin agak saya perbesar tulisannya ya, supaya terlihat lebih jelas. Oh iya. Oke. Nah, lebih jelas, Pak ya sekarang. Oke. Iya. Nah, Bapak posisi di sini ya, sum SQL bin. Oke? Iya, betul. Perintahnya bagaimana, Pak? MySQL spasi -u spasi root spasi -p. Saya enter. Nah, ternyata error, Pak. Oh. Kenapa error? Punya Bapak error nggak? Enggak bisa itu. MySQL -u spasi root spasi -p. Error. Kenapa? Karena kemampuan MySQL itu tidak dimiliki oleh PowerShell. Nggak ada, Pak. Oh, tidak. Nggak bisa, ya. Maka cara paling simpel harus tetap menggunakan command prompt. Atau kalau Bapak, jadi Bapak buka saja command prompt, misalkan gini ya. Bapak buka command prompt. Command prompt-nya kalau bisa run administrator ya, Pak. Enggak. Tak buka dulu. Command prompt. Ya, CMD gitu aja, Pak. CMD. Cari di Windows Explorer-nya CMD gitu ya. CMD. Run as administrator. Oke. Sistem Windows. Ya, dia masuk ke Windows Sistem 32, benar ya? Iya. Sekarang, Pak, kita harus arahkan ini ke MySQL bin tadi. Nah, caranya gini. Punya saya kan di C, punya Bapak di mana? Di D ya kemarin ya. Arahkan aja, Pak, ke situ ya. Misalkan gini, tadi saya buka ya di sini ya. C sum MySQL, mana dia MySQL bin. Nah, ini URL yang di sini ya. Ini saya copy. Ya. Kemudian di sini ketikkan cd, klik kanan, paste. Saya enter. Nah, dia langsung menuju ke sana. Sebentar. CD. Oh, nggak mau cek. Atau manual juga boleh, Pak. CD, Bapak arahkan ke foldernya MySQL bin ya. Oh, nggak mau ya. UDD. Nggak mau ya. Nggak mau. Gini. Simpelnya gini aja lah, Pak. CMD
jalankan secara administrator. Ya, Bapak gini, CD titik-titik enter, CD Oh, titik-titik ya. enter, nah gitu ya. Bentar, CD. Terus arahkan ke situ. Misalkan Bapak tempatnya di D ya, tinggal tuliskan D.2 enter gitu ya. Punya saya tidak ada D-nya. Oke. CD titik-titik Sudah, enter gitu ya. CD sudah, titik-titik enter lagi. Atau sudah, kalau Bapak, nah, sudah ya. Kemudian sudah. CD saya buka SAM, CD MySQL, CD bin. Nah, gitu ya. Satu Iya, persatu. iya. Tradisional. Boleh satu persatu ya. Oke, Oke, sudah diarahkan ke sini Pak ya. sudah. Oke. Sekarang perintahnya diketik lagi Pak. MySQL min u root min p. Di enter. Ah, Dia minta password. Kan database kita kan tidak ada passwordnya Pak. Saya enter ya. lagi. Nah, Ah, coba. maka dia akan mengatakan ini, welcome. Welcome to the MariaDB monitor. Seperti ini. Sebentar, tak coba ya punya saya. Oke, masih aktif monitor. Ya, oke betul. Ya, sudah. Nah, oke, sudah welcome ya. Ya, sudah welcome. Kalau sudah welcome, sekarang gini Pak. Kan ya, ketika di sini show ya, show data basis ada S-nya. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. So, oke, banyak. Sudah, saya Sudah, enter. Nah, ini dia. ya, banyak. Nanti dia akan muncul Pak database-nya Pak. Oh iya, belajar PHP. Belajar PHP sudah muncul di sini. Ya, Berarti sudah benar Pak. oh, iya. Ini punya saya database-nya agak banyak karena training gitu ya kalau belajar database. Tapi apa yang kita buat dari PHP tadi di sini, nah, itu sudah masuk ya di comment prompt-nya di sini ya, sudah masuk ya, Iya. sudah masuk. Ini untuk membuktikan saja bahwasanya perintah yang kita jalankan untuk membuat database itu sudah berhasil dijalankan. Oke? Oke. Kalau sudah sekarang ini jangan ditutup dulu saya. Oke. Sekarang perhatikan Pak. Langkah berikutnya ini sudah berhasil ya kita membuat database baru. Langkah Kalau berikutnya misalnya tadi keulang gitu, apakah dia buat database juga atau enggak? nanti misalkan gini, kalau misalkan saya jalankan lagi ini Pak, ini saya refresh. Oh, Dia gagal. Kenapa? Karena karena database-nya sudah ada. iya. Nah, oke, ya nggak Oke. apa-apa Pak, Ya. ya nggak ada masalah. Boleh nanti dihapus, ya. Nanti boleh dihapus. Iya. Nanti boleh dihapus. Kalau mau nanti hapusnya menggunakan drop ya. Oh, enggak usah dihapus. Maksudnya kan apakah mungkin double? Oh tidak bisa. Kalau Nah, dia ya, sudah ada, pasti ya dia enggak mau. nggak mau. Nah, supaya dia tidak double Pak, coba Pak kembali ke comment prompt-nya Pak. Ya. Sekarang tuliskan begini Pak. Drop database. Ini ya. Nama database-nya apa tadi Pak? Nama database-nya adalah belajar PHP. Enter. Oke, kalau dia mengatakan query oke, berarti database-nya sudah hilang. Untuk membuktikan, tulis kembali show databases. Enter. Nah, sudah tidak ada Pak. Hilang. Gitu ya. Sekarang ini jangan di-refresh dulu Pak. Jangan di-refresh dulu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba setelah membuat koneksi dan database, saya akan membuat tabel baru di dalam
Oke ya, kita buat Pak tabel baru di dalam database. Ya, sekarang buka text editornya lagi di sini ya, letakkan dia di sini, bawahnya membuat database baru. Ya, di sini membuat tabel data. Oke, kita bikin tabelnya di sini. Ya, oke, saya geser sedikit. Bagaimana cara membuat tabel baru? Nah, sekarang perhatikan. Tadi di atas kita punya sebuah query namanya adalah query database. Ini saya beri query database ya. Berarti di bawahnya sekarang kita bikin query baru. Query tabel. Ya, sama dengan dalam tanda kutip 2 seperti ini ya. Create table. Nah, betul Pak ya? Iya. Misalkan saya buat di sini nama tabelnya adalah my users. Oke, seperti itu ya. My users. Di mana saya akan membuat struktur tabelnya meliputi apa saja. Misalkan saya buat ID, Pak. Ya, ID saya buat integer, nggak usah terlalu panjang, 6 saja misalkan. Oke, buat dia primary key, ya, sekaligus auto increment. Auto increment itu pakai underscore. Oke. Selain ID, saya mau tulis di situ, misalkan user name. Saya buat dia varchar dengan misalkan berapa, nggak usah terlalu panjang, 30 lah. 30 ya. Tapi dia not null. Artinya apa Pak? Harus diisi ya, tidak boleh kosong ya. Oke. Kemudian saya buat misalkan email, boleh deh email ya. Varchar misalkan email 50 sama not null juga. Ya. Kemudian saya bikin registration date. Nah, kapan dia registrasi gitu ya. Buat dia time stamp. Pak ya. Iya. Defaultnya adalah current time stamp. Ya, current time stamp. Dan on update kalau ada perubahan lakukan juga current underscore time stamp. Ya, seperti itu. Oke ya. Iya. Ini dia Pak. Di bawahnya apa? Query tabel. Ya. Di sini saya tambahkan pengecekan. Kalau tadi di atas kan kita pakai if koneksi query ya. Sama, kita lakukan hal yang sama, yaitu if ya, koneksi query. Nama query-nya apa tadi Pak? Query tabel ya. Query tabel. Oh iya. Tabel kan? Iya. Query tabel sama dengannya 3 kali. True. Oke. Saya buat misalkan echo. Apa? Echo-nya apa? Berhasil membuat tabel gitu ya. Iya, Berhasil membuat tabel. Ini kalau berhasil. Oke. Kalau gagal berarti else. Oke. Di sini saya tulis gagal buat tabel. Gagalnya karena apa? Tinggal kita tuliskan di sini dot koneksi error. Nah, seperti ini. Oke.
close itu paling akhir. Itu Pak ya. Iya, selalu harus di close ya Pak. Itu Pak, betul. Maksudnya gini, kalau sudah berhasil itu selesai Pak. Oh. Gitu ya. Tapi close-nya cukup satu kali saja di Hmm. akhir. Oke. Iya. Sekarang coba dibuka browsernya, kita refresh. Nah, koneksi berhasil membuat database, tetapi gagal membuat tabel. Kenapa? Karena tidak ada database yang dipilih. Oh ya. Iya. Database-nya kan belum kita select tadi Pak. Iya, belum di select. Nah, oke. Maka sekarang saya tunjukkan supaya Bapak tahu kenapa kok dia tidak bisa gitu ya. Karena database-nya belum diselect. Oke. Sekarang Pak kembali lagi ke sini Pak. Command prompt-nya tadi ya. Iya. Coba show databases lagi. Oke, belajar Nah, show databases ya. Belajar ya. PHP sudah muncul Pak? Sudah, ya. Nah, di drop lagi Pak. Di drop. Oh, di drop. Ya, drop lagi ya. Drop database belajar PHP. Oke. Sudah query oke, berarti sudah hilang ya. Nah, sekarang perhatikan. Supaya nanti bisa muncul, nanti caranya gini. Koneksi ya di atas. Nah, kita tambahkan ya. Misalkan db name. Belajar. Tambahkan satu lagi, Pak. Oke? Oke ya? Oke ya. Kemudian di sini sudah belajar PHP oke. Database belajar oke. Kemudian coba sekarang di refresh lagi Pak. Kita tes lagi ya. Oke, koneksinya kita refresh. Oh, gagal sudah tanda gagal. Nama database-nya adalah ini. Oh, astaga. Koneksinya, Pak. Koneksinya kan perlu kita tambahkan di sini ya. Iya, ya. Kelupaan. Ya. Maka di sini tambahkan di belakangnya password. Database. Ya, kelupaan. Ya. Kita show lagi show databases. Belajar PHP-nya saya drop lagi ya. Kita drop lagi, Pak. Ya. Oh. Sudah di drop, sudah hilang kan? Ya. Ini mungkin ini gini aja. Ya. 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 Oke, tabel my user sudah baik. Coba di refresh lagi koneksi. Nah, ini ya. Belajar PHP unknown line 9. Oke, sebentar. Oh, terbalik, Pak. Mestinya kan koneksi ini kita buat setelah database-nya muncul ya. Iya. Atau gini aja. Di sini saya show databases. Belum ada ya. Ini aja Pak, supaya tidak rancu. Ini saya komen dulu. Kita hapus. Biarkan seperti itu. Ya. Kemudian tabelnya ini ke sini coba di komen dulu Pak, diberi komentar. Caranya gini. Blok gitu ya. Tapi kalau di Notepad++ bisa nggak ya? Kalau di tempat saya cuma gini Pak, kontrol garis miring. Oh, coba. Atau gini.
Kalau tidak bisa gini aja Pak. Nah, coba perhatikan ya. Caranya gini. Slash Ya. bintang. Nah, ditutup dengan bintang slash. Oh, ya, ya. Di awal, di depan ya, Dan di akhir ya. itu menggunakan slash bintang. Kemudian Slash di bin. bawah, paling bawah, bintang slash. Oh, iya, iya. Oke. Bentar, Pak. Coba ya. Bentar. Harus kita eksekusi satu persatu Pak ternyata Pak. Ya, Bentar. yang tabelnya di komentar dulu ya, diberi komentar. Oke, bagaimana Pak? Bentar, Pak. Oke. Dari slash bintangnya. Caranya seperti ini. Awali dengan slash bintang, Slash kemudian itu. ditutup dengan bintang slash. Biasanya saya kan manual satu-satu dari atas sampai bawah. Oh, kalau Bapak cuma 10 baris enak Pak lah. Kalau 1000 baris, caranya gitu Pak. Saya bayangkan kan di HTML itu kan ada yang apa itu kurang terus Nah, apa itu. beda. Kalau HTML beda caranya. Ini kan kita PHP. Nah, bayangkan saya kan kalau PHP kan cuma ini garis-garis dua itu ya. Kalau itu Tidak. Kalau garis apa namanya slash 2 kali itu komen. kalau komentar 1 baris Pak. Hmm. Kalau banyak baris ya caranya gini. Hmm. Buka dengan slash bintang, ditutup dengan bintang. Tuh. Iya. Berarti ini ilmu baru buat Bapak ya. Iya. Nambah kan ya, ilmunya nambah. Iya, Pak. Oke. Banyak nambah. Oke, sekarang kalau sudah diberi komentar ya, nama database-nya juga jangan lupa di binamnya ini ditutup dulu Pak ya. Dan koneksinya kembalikan ke asalnya di sini. Ya. Sekarang coba di refresh lagi koneksi.php. Oke. Oh, maaf. Line 18 itu tadi. Oh, ini dia. Create database-nya. Ya. Ini dibuka dulu. Tadi kan ya, tadi ditutup ya, dibuka ya. Supaya yang ini ya, terbaca gitu Pak ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Kemudian coba kita refresh lagi. Set. Oke. Nah, Koneksi berhasil membuat database. Oke ya. ya. Oke. Sekarang kita balik Pak. Ya. Query untuk create database-nya ini. Sekarang ini ditutup. Nah, ya. slash bintang tutup dengan bintang slash. Sedangkan yang membuat tabel dibuka. Oh iya. Gitu ya. Ternyata dia harus dieksekusi secara terpisah ya Pak. Iya. Ya, kalau sudah seperti ini, jangan lupa di atas pada bagian membuat koneksi ditambahkan di belakangnya password. Database. Oke, benar. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, jadi kita memberikan komentar untuk membuat database, dikasih komentar sudah, yang tabelnya dibuka komentarnya ya, komentarnya dihilangkan. Kemudian jangan lupa pada bagian koneksi nama database-nya ditambahkan di paling belakang. Oke, kalau sudah coba sekarang kita refresh kembali koneksi.php. Nah, koneksi berhasil membuat tabel. Bagaimana Pak Cipto? Sudah berhasil ya? Iya, oke. Sekarang kembali lagi ke command prompt Pak. Di sini ketikkan lagi ya, show databases. Belajar PHP sudah muncul. Ya. Ya. Belajar PHP-nya kita gunakan ya, berarti use belajar PHP. Enter. Sekarang Bapak bisa lihat. Yang awalnya di sini none tidak ada yang terpilih, sekarang berubah menjadi belajar. Oke. Coba Pak ketikkan gini sekarang. Show tables. Coba. Oke. My users. Benar ya? Ya. Sekarang kalau misalkan gini. Describe
my users. My users. Perintah describe itu digunakan untuk melihat struktur tabel, Pak. Ya. Meliputi apa? Di sini ada ID, username, email. Ini agak turun ke bawah ini karena layarnya saya tidak bisa digeser. Oh iya. Kemudian null tidak semua ya, no semua. Ini primary key, ya, auto increment untuk ID ya. Untuk registration date saya singkat reg date ya. Dia tipenya timestamp, defaultnya adalah current timestamp. Ketika on update dia juga current timestamp. Oke. Ya, seperti itu ya. Misalkan ini saya gini Pak, select bintang from my user. Dia mengatakan empty set. Kenapa kok empty set? Nah, iya Pak, belum ada isinya Pak. Iya. Betul ya? Kalau melihat struktur tadi apa namanya? Describe. Untuk melihat struktur describe. Oh ya. Describe. Mana tadi? Nah ini dia Pak. Describe. Describe my users atau describe nama tabelnya apa. Iya. Iya. Udah oke Pak ya? Iya. Kemudian kalau saya select bintang from my user sudah kosong ya karena belum ada yang isi. Ya? Iya. Sekarang kita isi Pak. Tabelnya kita isi. Tapi saya isinya tidak lewat command prompt ini. Saya isinya lewat PHP. Oke? Iya. Ya. Nah, sekarang Pak, supaya tabel kan tadi sudah berhasil ya. Coba Pak tabelnya di komen Pak, diberi komentar slash bintang ditutup dengan bintang slash. Ya. Koneksinya sudah benar. Ya. Terus username, password, dan nama database sudah. Pastikan juga sudah. Kemudian membuat database sudah. Ya. Buat tabel sudah. Maka yang kita lakukan berikutnya adalah di sini mengisi tabel dengan data. Isi tabel dengan data. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Oke? Tentu saja lewat PHP, Pak. Ya. Di sini saya akan buat data ke dalam tabel users. Tabelnya my users tadi ya. Ya. Ya, oke. Sekarang di sini kita buat, Pak. Nah, ya di sini kita buat, saya buat sebuah query insert ya, query isi. Oh iya. Kan insert ya. Kalau perintahnya SQL-nya ini Ya. nanti kan begitu ya. Sama dengan tuliskan Pak di sini ya. Mungkin agak saya zoom in biar agak terlihat lebih besar. Insert into apa tadi nama tabelnya apa? My users. Ya, my users. Di mana ID tadi kan auto increment. Maka ID tidak perlu kita tulis Pak ya. Iya. Kalau saya lihat di sini tadi kita punya ID, username, email, dan rec date. Oke ya. Nah, rec date kita juga punya yang namanya current timestamp. Itu juga tidak usah diisi, Pak. Kenapa? Current timestamp dia akan membaca jam yang sekarang ini. Jam berapa. Jadi kita cukup username dan email saja. Maka chat list ya username dan email. Di values, benar Pak ya, values gitu ya. Iya. Username karena dia tadi kita buat varchar, maka kita perlu petik ya. Iya. Misalkan username-nya adalah ABC 2020, koma, emailnya ABC 2020 @ Iya.
Satu saja dulu, Pak. Satu saja dulu ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang kita buat sama seperti yang di atas. Tadi apa? Kita perlu if ini ya, koneksi query-nya berhasil atau gagal ya. Nah, sekarang tambahkan bawahnya sini. If connect query. Tadi namanya apa? Query insert. Betul, query insert. Ya. Sama dengannya 3 kali true. Maka kalau berhasil itu berhasil. Oke, ini kalau berhasil. Kalau gagal, kita ganti menjadi gagal insert data. Gagalnya karena apa? Kita tambahkan di sini. Koneksi. Error. Atau misalkan gini, gagal insert data. Saya tambah di sini, Pak. Query insert. Jadi saya mau tahu query-nya apa, errornya karena apa. Mungkin boleh ditambah. Biar tampak lebih rapi kalau ada error. Oke. Close terakhir, koneksi close terakhir. Kalau sudah, coba kita kembali ke browser. Ini kita refresh. Nah, berhasil insert data. Kita buktikan, Pak, dibuka lagi command prompt-nya. Ya. Perintahnya adalah select bintang from my users ya. Saya enter. Nah, ID 1, username-nya ABC 2020. Nya ABC 2020. Registration date-nya tanggal 23 bulan 6 tahun 2020 pukul 20.17. Sekarang kan jam 8.17, Pak. Benar kan? Iya. Oke. Pak Cipto, ada yang mau ditanyakan, Pak? Sebelum saya lanjut. Lanjut. Gini. Ya. Ada. Biasanya kadang itu kan kita insert itu saya hanya salah satu. Misalnya emailnya itu muncul belakangan ya. Kalau gitu kan, kalau not null kan dia harus diisi. Harus diisi ya. Kalau tidak diisi kan error. Kalau tidak diisi error, benar. Kalau bagaimana, Pak? Kalau nul gitu boleh ya? Boleh. Email nul. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya. Tapi tadi di strukturnya kan kita buat not null. Not null, ya. Ketika Bapak membuat create table-nya, ya, emailnya tadi dibuat null. Boleh, iya. Nanti kosong boleh. Tapi karena di awal tadi kita buatnya not null, ya berarti harus diisi. Bukan berarti dia komitmen. Ya. Iya. Ya boleh, Pak, nanti dibuat null boleh. Oke. Oke. Iya, lanjut, Pak. Sekarang coba, Pak, isi lagi, Pak. Ya, jadi kita isi lagi ya dengan data yang lebih banyak ya. Caranya gini, Pak. Supaya saya bisa mengisi beberapa lagi. Kan di sini kita cuma insert inpunya cuma satu ya. Iya. Supaya bisa beberapa itu caranya gini, Pak. Tentu saja yang ini saya ganti. Kan ini kan sudah masuk ya. Caranya gini, perhatikan. Ini saya ganti. Misalkan saya buat A, B, C.
insert, ya. Tapi tambahkan titik sama dengan, ya, titik sama dengan. Ini saya copy, ya, paste di situ. Tinggal saya ganti, misalkan menjadi ABC 00. Ini ada Pak, ya. Kemudian ini saya copy, saya taruh di bawahnya lagi. Tinggal diganti lagi Pak. 3. Oh. Mungkin kita bikin sampai 5 boleh lah ya. Iya. Biar terlihat datanya tuh agak banyak. Paste lagi. Tapi jangan dijalankan dulu Pak. Ya, sekarang misalkan saya punya berapa? 1, 2, 3, 4. Caranya yang pertama, yang paling atas Pak, itu tidak perlu tanda titik. Yang atas tidak perlu tanda titik, oke. Ya, yang pertama tidak perlu tanda titik. Tetapi yang kedua dan seterusnya, Bapak berikan tanda titik. Tapi nama variabelnya tetap sama Pak, yaitu query insert. Ya, sama kan, nama variabelnya sama semua ya? Iya, iya. Yang membedakan hanyalah data pertama tidak ada di titik, data kedua dan seterusnya harus diberi titik. Oke, tentu saja isinya juga harus beda-beda ya. Iya. Ini harus beda-beda. Kalau sudah seperti ini, perhatikan Pak. Di sini ada ini, if koneksi query. Nah, Bapak ganti Pak, query-nya ini. Ya. Jadi namanya adalah multi query. Ya, sudah selesai. Ini juga tetap sama, query insert sama true, echo kalau berhasil, else, echo kalau gagal. Hanya seperti itu. Oh, sudah Pak, kita buka web browsernya lagi. Fresh. Nah, kita lihat dulu errornya karena apa. Oke, di sini saya ada error. You have an error on your SQL syntax. Line 2. Ada error di line 2 ya. Coba kita lihat di line 2. Line 2. Line 2 ini. Yang 5. Yang mana ya? Ada yang error. Yang 5. Yang mana Pak? Yang 5. 5. Ini ya? Iya, kayaknya ini. Gak tahu sih. Tapi keterangannya itu kayak 5. Gini. Kan ini saya hapus dulu ya. Nah ini dia. Ini kan jadi kelihatan. Oh ya. Ini keterangannya SQL sintaksnya error Pak. Berarti penulisannya ada yang salah ya? Ya. Insert itu 2. Oke, 2. Berarti kan di sini ya. Oke, sebentar. Oh, ya Pak. Apaan saya Pak? Mestinya di sini dikasih titik koma ya. Kasih titik koma Pak. Setelahnya tanda kurung tutup Pak. Oh ya. Paling belakang paling belum. Jadi ketinggalan titik komanya Pak. Oh. Ya, titik komanya Bapak tambahkan yang 1, 2, 3, 4. Tapi yang kelima tidak usah. Oh gitu. Jadi gini Pak, ini titik koma itu artinya untuk memisahkan antara query 1 dengan query berikutnya Pak. Tanda batasnya ya, titik komanya di sini. Iya. Belakangnya tanda kurung tutup ya. Iya. Kayaknya dia mengatakan syntax error. Nah, sudah. Sekarang coba saya refresh lagi. Nah, itu dia. Ya.
Jadi ternyata saya tadi ketinggalan titik koma. Iya. Tapi data paling akhir tidak usah titik koma, nggak apa-apa, Pak. Ya. Sekarang kita buktikan select bintang from my users. Nah, itu dia. Bapak buka lagi ya. Lihat, Pak. ABC 001. Ya. Jamnya, nah ini. Tulisnya cuma 1 detik aja, Pak. Jadi ketika detiknya berjalan, dia dieksekusi. Ini ada perbedaan sedikit. Type-nya berbeda 1 detik saja. Tidak ada masalah. Oke, bagaimana, Pak? Berhasil ya? Iya. Oke. Tadi Jadi yang PHP kita halo. Ya, halo, bagaimana, Pak? Tadi kan yang 01 sudah belum berhasil semua ya. Oh iya, bayangan saya kan 01 sudah masuk. Oh, belum, Pak. Gagal semua tadi. Oh iya iya. Kok berarti saya ini kalau dieksekusi 2 kali berarti masuk 2 kali ya? Iya dong. Iya loh, Pak. Iya Dia iya. akan masuk lagi. Jangan dieksekusi lagi. Kecuali Saya- kalau masih gagal ya. Kalau masih gagal, dia kan belum masuk. Iya iya. Sekarang Bapak coba tes ya di command prompt-nya, select bintang from my users, maka dia akan menghasilkan data seperti ini. Iya. Ya, perintahnya ini tadi, Pak. Gunakan, nah ini multi query. Multi query. Kalau query saja berarti kita satu persatu. Kalau multi query berarti kita langsung Banyak query. Oke, bisa dipahami, Bapak? Iya. Bisa. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Lanjut. Tidak. Lanjut. Baik. Sekarang saya akan melanjutkan lagi. Nah, di oh ya, ini cara pertama tadi query saja, cara kedua multi query. Ternyata, Pak, ada cara yang lain lagi. Ada cara yang lain lagi. Yang pertama tadi di komen aja. Nanti biar nggak hilang. Oh, yang pertama tadi langsung saya gini kan, Pak. Langsung iya. hapus. Iya. Atau Bapak boleh tambahkan aja lah di atasnya sendiri gitu ya. Iya. Nanti tak taruh di iya. atas. Sudah di komen ya. Iya. Ya, oke. Soalnya saya ngetik di sini. Oh, diketik di situ. Ya nggak apa-apa, Pak. Silakan. Enggak, saya enggak ngetik, nanti tak copy. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nah, sekarang boleh saya lanjutkan lagi ya? Iya. Yang pertama tadi adalah query. Cara kedua adalah multi query. Ternyata ada satu cara lagi, Pak. Ya, namanya adalah prepared statement. Tahu tidak? Belum. Nah, oke. Jadi kalau saya, di sini Pak saya kasih keterangan ya. Tadi cara pertama menggunakan query. Cara kedua menggunakan multi query. Nah, cara ketiga itu ada namanya prepare. Kata kuncinya prepare. Prepare itu artinya menyiapkan ya, disiapkan gitu. Iya. Dia kan bentuk verb Iya. ya, disiapkan. Nah, cara ketiga prepare. Oke. Sekarang saya mau mencoba cara ketiga, Pak. Boleh ya? Nah, boleh. Sekarang simpelnya sama, Pak. Di komen dulu ya. Ya. Ya memang begitu harus di komen. Jadi slash bintang. Saya tutup dengan bintang slash. Komen dulu ya. Iya. Sekarang saya buat di bawah. Yang query aja tadi sudah ada di atasnya ya, Pak? Ini aja, Pak, kalau yang query saja ini saya copy. sorry. Ya. Nanti query. Iya. Kuatirnya. Ya, oke. Di sini saya paste. Tinggal diganti tadi ABC 2020 kan? Oke, begini Pak ya. Iya. Ini yang cara pertama tadi. Saya kasih jarak di sini ya. Cara kedua, sekarang kita mencoba cara ketiga. Mengisi tabel
perintah ini tabel dengan saya tambahkan. Prepare itu begini Pak, saya buat suatu variabel. Perintah itu kalau di apa? Di PHP itu diistilahkan dengan statement. Perintah dalam PHP itu statement, nah gitu ya. Iya. Jadi kalau ada kata-kata statement, maksudnya itu adalah perintah. Statement itu adalah istilah yang ada di PHP. Oke, saya buat suatu variabel. Variabelnya saya buat nama variabelnya adalah statement, saya singkat STMT gitu Pak, biar gampang, biar tidak terlalu panjang ya, boleh ya? Iya, STMT boleh. sama dengan buat koneksi. Dipanggil sekarang. Tuliskan prepare. Ada Pak. Oke. Prepare apa? Tuliskan perintahnya Pak. Yaitu insert my user adalah sebagai nama tabel. Betul ya? Nanti Ya. kita tuliskan apa Pak? Yaitu Uh, username dan email ya. Email. Tuliskan di sini user email. Oke. Values. Ini hebatnya prepare Pak. Apa? Di sini ada dua parameter ya. Username dan email ya. Iya. Maka tuliskan di sini tanda tanya, koma, tanda tanya. Sebanyak berapa parameter yang ada di sini. Asik Pak. belum tahu. Baru tahu Pak. Saya belum tahu. Belum pernah tahu. Baru tahu. Ini baru tahu ya. Nah, ini nambah. Tapi ini belum selesai. Nah, apa yang mau diisikan? Tanda tanya kan bingung kita ya. Iya. Langkah selanjutnya Pak. STMT yang sudah kita buat, ya, tambahkan perintah namanya adalah bind param. Perhatikan Pak sekarang. Bind param itu, ya, saya mau tanya Pak, username, tipe datanya apa tadi Pak? Pacar. Tipe datanya adalah Pacar. email, tipe datanya apa Pak? Pacar. Pacar juga ya. Pacar itu di PHP dikenal dengan string. Benar ya? Iya, betul. String itu disingkat S, Pak. Karena dia ada dua, SS. Buat variabel user name. Satunya lagi adalah atau oke, nggak apa-apa, user. Oh, sorry. Username tadi sudah kita pakai Pak di atas. Berarti tidak boleh digunakan lagi. Iya. Nah, maka misalkan ini saya buat user gitu saja ya. Username X gitu. Oke, username X boleh. Satunya email. Email kan belum ada ya sebelumnya ya. Di atas kan. Saya hampir lupa. Tadi kan username kan sudah dipakai. Iya. Sekarang perhatikan Pak. Kalau sudah buat isian dan tabel. Bagaimana? Tuliskan Pak. Yang pertama username X sama dengan, nah buat Pak, misalkan Michael. Ya. Kemudian emailnya apa? Si Michael itu. Michael at Oke. Kemudian STMT execute. STMT execute. Perhatikan Bapak. Saya boleh membuat isian tabel sebanyak yang saya inginkan. Enggak hanya cuma satu, Pak. Ini saya copy, Pak.
ini satu blok ya, saya tulis di bawahnya, saya ganti di sini. Ya. Misalkan Bethany, saya ganti menjadi Bethany. Bikin lagi di bawahnya, Pak. Misalkan ini George, kita ganti emailnya menjadi George@email. Oke lah, isiannya misalkan 3 tabel dulu, 3 data dulu ya. Iya. Oke ya, 3 data dulu ya. Jadi ini satu blok, ini satu blok, ini satu blok. Ya. Iya. Kalau berhasil bagaimana? Kalau berhasil langsung aja berhasil insert data dengan prepare statement. Oke. Kemudian kalau kita punya koneksi close, maka sebelum koneksinya di close, statementnya, STMT-nya itu juga harus di close. Ya, Pak. Ya. Ya. Oke. Iya. Sekarang boleh kita tes, Pak. Tadi yang di atas kan sudah di komen ya, berarti tidak ada masalah. Kita mengisi tabel dengan perintah atau statement prepare. Prepare sudah ya. Prepare oke. SS string K punya 2 parameter, maka ya SS. Kalau misalkan integer, Pak, integer ya I, Pak. I kecil ya? I kecil. Kalau double ya D kecil. Ya, pakai huruf kecil ya. Oke. Ya, pasti Sudah apa sekarang ya? coba. Kenapa, Pak? Iya. Sudah ya. Sekarang ya. kita tes dengan menggunakan web browser. Ini kita refresh. Nah, koneksi berhasil insert data dengan prepare statement. Sudah berhasil. Kita cek kembali ke command prompt. Jalankan kembali select bintang from my users. Kita enter. Masuk, Pak. Gimana? Jalan ya? Iya. Tadi kita bikin Michael, Bethany, dan George. Iya, betul. Sekarang Bapak punya beberapa pilihan cara untuk menginsert data. Ada 3 berarti, Pak ya. Pakai query biasa, multi query, dan Prepare. Iya. Saya, Pak, secara pribadi lebih suka prepare statement. Kenapa? Karena data yang saya buat, saya tuh tahu strukturnya, ya. Kemudian saya bisa ngisi berkali-kali, Pak. Maksudnya nggak cuma satu data, ya bisa banyak data gitu loh sekaligus. Sekali input. Ya. Jadi, ya teman-teman itu kan terserah Bapak ya, Bapak suka yang mana. Ya, suka yang. Kan begitu ya. Cuma kan saya adalah memaparkan pilihan-pilihan itu. Iya. Betul. Nanti Bapak suka yang mana. Oke? Iya. Bagaimana, Pak? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Lanjut. Belum ya? Bisa ya? Bisa sampai dengan saat ini bisa dipahami ya? Iya. Sangat mengasihkan ya, sangat mengasihkan. Jadi MySQL-nya kita lakukan perintah-perintahnya itu lewat PHP. Semuanya dikontrol oleh PHP. Oke? Oke. Sekarang saya geser lagi. Misalkan sekarang gini, Pak. Kita tadi sudah melakukan berbagai macam perintah lewat PHP ya, mulai dari membuat koneksi, database, membuat tabel ya, kemudian mengisi tabel, baik itu dengan query biasa, multi query ataupun tetapi kita melihat datanya masih lewat sini, masih lewat command prompt ini ya. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah saya tidak ingin melihat data itu lewat command prompt ini lagi, Pak. Tapi langsung ke browser, Pak. Ngerti ya maksudnya ya? Iya.
Jadi tabel yang kita buat, tabel yang kita munculkan, kita tidak lagi melihatnya lewat command prompt, tapi kita lihat lewat web browser. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus bikin dari ini, dari apa namanya, PHP-nya, oke? Oke. Nah sekarang coba dibuka ininya lagi ya. Tapi Pak, saya mau lakukan itu, saya mau bikin file baru Pak. Oke. Biar ini Pak, biar gak terlalu penuh nanti. Ulang. Ya, Iya. biar tidak terlalu penuh. Maka saya buat file baru. Saya buat misalkan di sini lihat data.php. Data dot ini kan kemudian saya tulis require kita tadi punya koneksi.php. Artinya apa Pak? Artinya saya ingin menyisipkan koneksi.php ke dalam lihat data. Daripada saya harus ketikkan ini lagi Pak. Iya. Betul ya? Tapi jangan Require lupa. itu sama dengan include gitu. Include boleh, require boleh sama. Oh, sama. Ya. Tapi Pak, kalau saya menyisipkan koneksi.php, jangan lupa ya Insertnya tadi. biar tidak tereksekusi double ya. Iya. Dibuka dengan slash bintang di bawah di sini. Iya. Bintang slash. Data require boleh atau include boleh sembarang. Include boleh deh, include ya. Atau require juga boleh, salah ya. Oke, sekarang saya buat suatu query, misalkan query select ya, query select sama dengan tadi ya, query-nya simple, select bintang from my users, benar ya? Betul. Saya buat suatu variabel misalkan hasil adalah koneksi yang kita panggil dari require-nya. Gunakan perintah query. Apa yang kita query? Ya query select-nya. Jika hasil berhasil dieksekusi, caranya gitu. 6 rows lebih dari 0. Lebih dari 0 kan berarti ada Pak ya? Iya, betul. Minimal 1 gitu kan ya? Iya. Baru kita tampilkan Pak. Bagaimana menampilkannya? Saya menggunakan perulangan. Menampilkan isi data tabel dengan perulangan. Saya pakai perulangan while saja lah. While saya buat sebuah variabel data sama dengan hasil gunakan fetch asok, perintahnya fetch asok. Nah, baru ditampilkan Pak. Simpelnya gini, saya buat X. Yang pertama apa? ID Pak ya. 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 ID berarti dot data buat sini BR. Setelah ID kita tampilkan apa Pak? Tadi isinya apa saja? Nah ini ya. Username. Nanti di sini user dot data
saya gitu Pak ya. Ya. Yang ketiga email ya. Email ya. Misalkan yang ini saya buat R Pak. R itu nanti muncul garis bawahnya. Oh, Ini kalau ada datanya Pak. Kalau tidak ada datanya bagaimana? Else gitu aja ya. Else echo kan tidak ada. Kalau misalkan tidak ada datanya ya. Oh, jika lebih dari 0 akan munculkan jika Kalau lebih dari 0 kan berarti ada ya. Iya. Kita munculkan saja echo tidak ada datanya ya. Untuk registration date-nya tidak saya tampilkan lah Pak. Biarkan aja lah. Iya. Iya. Sudah? Kita coba jalankan sekarang. Lihat data.php. Saya buka web browser, saya ganti di sini. Lihat data.php. Nah, ada error. Saya senang kalau ada error. Gimana? Kan kalau nggak ada error ya Aman-aman. Nggak seru. Perhatikan di sini Pak. Di sini dikatakan ini bukan error, warning ya. Tapi warning ini akan ini error ya. MySQL query could not fetch MySQL. Dia ada di lihat data PHP line 5. Kita lihat Pak sekarang. Line 5 ada. Still with koneksi. Jadinya tidak ada data ya karena error ya. Iya. Nama tabelnya benar ya my users ya. Betul. Nama tabelnya my users. Select hasil ya query hasil dari tampilkan data. Oke, satu yang lupa. Aku connection tadi close sudah. Close-nya enggak, itu kan close-nya kan munculnya di atas Pak. Itu mungkin karena sudah di close itu. Nah ini kan di close. Nah dia terbacanya di sini kan. Iya. Kan close. Close-nya kita tutup Pak. Nah, iya. Saya baru ingat ya. Bapak sudah notice, berarti Bapak sudah mulai paham. Ya. Jadi di dalam koneksi PHP yang koneksi close-nya ini kita berikan komentar. Iya. Ganti di paling bawah. Oke ya, gitu Pak ya. Iya. Karena kalau terbaca di sini close duluan, ya dia kan tidak bisa. Ya. Oke, sudah coba di refresh lagi. Nah, itu begitu ya. Oh, koneksi berhasilnya mungkin di komen aja Pak ya. Iya. Pesan kata-kata itu koneksi berhasil. Ini saya komen. Saya tidak muncul lagi di sini. Nah, itu. Ya, ID 1, username ini, dan ID 2, username-nya ini. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-9 ya. Iya. Tab yang muncul di sini sama dengan apa yang ada di komen prompt-nya. Iya. Oke. Gimana Pak? Iya. Sekian ya. Oke. Sampai sini jelas Pak ya, tidak ada error, sudah bisa dipahami ya. Iya. Ya ini tapi tampilannya masih sederhana Pak.
Nanti kita mungkin di hari terakhir ya, nanti di hari keempat saja saya akan menambahkan misalkan bagaimana kalau nanti kita buat dalam bentuk tabel yang rapi, yang bagus. Ya, misalkan saya memanfaatkan bootstrap. Bapak tahu ya bootstrap ya? Kita bisa pakai. Tapi nanti aja itu kan ada ibaratnya materi tambahan saja nanti ya. Materi intinya di sini. Oke. Misalkan begini sekarang Pak. Contoh Pak. Tadi kita punya query yaitu select bintang ya. Misalkan kalau saya lihat misalkan ID 1 sampai 9 ya. Kalau saya hanya ingin menampilkan ID 4 saja misalkan Pak. Berarti di sini boleh ditambahkan where gitu ya. ID ya. Sama dengan ya. Misalkan apa? Gitu ya. Berarti saya hanya ingin menampilkan data yang ID-nya ID itu kan integer ya, berarti tidak perlu ketik Pak. Ya, 4 gitu ya. Kemudian kalau ini saya refresh, ya ID-nya 4. Mau tanya Pak? Ya, monggo Pak. Harus kalau itu enggak POP itu harus fetch asset atau fetch array juga bisa? Oke. Gini Pak, perhatikan. Kenapa kok saya menggunakan fetch assoc tidak menggunakan fetch array? Sebenarnya fetch array juga bisa sama-sama. Ya, bedanya gini Pak. Ini saya kasih keterangan. Oh ya, kita sudah berhasil menampilkan isi file. Oke ya. Ada beberapa cara. Ada fetch lagi satu fetch assoc. Bapak terbiasa pakai fetch array ya? Iya. Ada bedanya Pak. Bedanya gini. Kalau fetch array yang Bapak tuliskan itu adalah ya, jadi kita menulis index array. Kalau fetch assoc menulis nama ya gini. Kalau ini saya ganti dengan saya hapus ya, fetch array ya, maka saya mengambil datanya itu tidak bisa menggunakan kata-kata ID Pak, tapi harus menggunakan angka ya. Ya, ganti saya refresh atau mungkin query-nya saya kembalikan ke where-nya saya hapus tadi ya. Oh iya. Iya. Betul semuanya Pak. Nah, ini dia. Ya, bedanya itu. Kalau fetch array kita menuliskan nomor indeks array-nya. Ini kan berarti indeksnya 0 ya. Iya. Indeks 1, indeks 2. Kalau menggunakan fetch array. Kalau pakai fetch assoc, saya lebih suka pakai fetch assoc. Kenapa? Yang saya tulis nama array itu sama dengan nama kolom. Oh ya. Nah, pertanyaan saya Pak, Bapak lebih gampang mengingat nomor atau mengingat nama Pak? Biasa nama. Nama. Mengingat nama Pak. Saya mau tanya, jangan-jangan nomor HP istri Bapak juga nggak hafal? Bercanda Pak, bercanda. Iya. Iya pasti nggak hafal Pak. Gitu ya, pasti hafal ya. Pasti nggak hafal. Oh pasti nggak hafal. Karena Bapak terbiasa, kita orang itu terbiasa taunya nama. Iya. Gitu ya. Iya. Maka saya lebih suka menggunakan fetch assoc. Ya, jadi boleh Pak fetch array boleh. Kalau saya mengganti ini menjadi fetch assoc, maka yang saya tuliskan di sini adalah nama kolomnya Pak. Dan apa tadi? Username. Email. Jadi ID, username dan email ini yang saya blok ini ya,
itu adalah nama kolom. Enak Pak, nama kolom kan saya udah hafal lah nama kolomnya apa daripada harus array yang menuliskan angka atau nomor indeks. Bedanya itu saja. Gimana Pak? Bisa dipahami ya? Iya, iya. Ini sudah saya tuliskan di sini Pak. Oke. Ya, hasilnya itu sama saja. Hasilnya itu Iya. cuma cara yang berbeda. Ya. Oke. Gimana Pak? Bisa dipahami ya? Iya, iya. Nah, sekarang misal tadi pakai where ya, saya tuliskan lagi where-nya Pak. Where yang muncul di sini adalah yang ID-nya 4 saja. Ya. Ya. Kita bisa menambahkan. Sekarang misalkan gini Pak, saya misalkan where-nya saya hilangkan. Saya ganti di sini dengan mengurutkan. Mengurutkan itu perintahnya apa Pak? Order by, gitu ya. Order by, misalkan order by username, saya buat dia disket. Maka kalau saya refresh, nah, berdasarkan username, disket berarti paling besar ya, dari besar ke kecil ya. Ya, Michael, George, Jeffrey, dan seterusnya. Atau nah, by ID disket. Maka 8 terus sampai dengan 1. Oke, kalau itu mau menggunakan apa namanya, mengurutkan data gitu. Ya. Atau misalkan saya, gini Pak, tadi jumlah datanya ada berapa? Ada 9. Kalau saya ingin hanya ada 5 data saja yang muncul, saya tidak ingin semuanya muncul, saya hanya ingin ada 5 saja lah yang ya, tambahkan di sini, bolehlah order by, nggak ada masalah ya. Tambahkan kata kuncinya adalah limit, misalkan 5. Kata kuncinya limit ya, saya batasi. Oke? Ya. Press lagi. Yang muncul hanya 5 Pak. Iya. 9, 8, 7, 6, 5. 1, 2, 3, 4, ada 5 saja. Tapi kita kita order dulu ya, descending. Oke ya? Ya. Nah, Pak, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut ya. Oke. Di hari ketiga besok, rencananya saya mau menambahkan 1 fitur. PHP sudah kenal gitu ya, sudah. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, halo. Iya, iya. Ya, halo. Kemarin kita sudah membahas khusus tentang PHP. OP. Hari ini kita PHP OOP, oke. Hari ini kita sudah membahas MySQL yang dihubungkan dengan PHP secara OOP juga. Iya. Ya. Ya. Nah, besok saya akan menambah lagi, Pak. Besok saya akan menambah tetap di PHP OOP dan MySQL OOP, tapi kita hubungkan dengan HTML supaya tampilannya tidak sekedar gini. Iya, iya. Ya, supaya ya, nanti ada tabelnya gitu ya. Supaya nanti munculnya lebih rapi. Seperti itulah ya, supaya tampilannya lebih cantik ya. Ibaratnya seperti itulah, supaya lebih cantik gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk hari ini mungkin saya cukup, Pak. Iya, oke. Nah, nanti gitu ya. filenya ini Oke, saya kirim by email aja, Pak ya. Nah, iya. boleh. Saya kirim by email lagi. Ngerepek ya. Emailnya Bapak Cak Cip. yang cakcip@yahoo.com itu ya. Iya. Saya coba kirim by email lagi yang
file-filenya yang hari kedua ini ya. Iya. Saya letakkan di sum htdocs belajar lihat data dan koneksi. Kemarin yang indeks itu nggak usah Pak ya, karena kan sudah ya. Sudah. Oke. Sama catatannya saya. Iya, sama catatannya. Catatannya ya saya. Iya. Sudah saya set. Oke, saya set. Oke Pak, sudah terkirim ya. Silahkan Bapak cross check di email. Sebentar. Nanti sampai Mojokerto. Dia masih mikir dulu Pak, kemana saya ya. Nanti lah nyampe sendiri. Sendiri ya. Oke, iya. Saya terima kasih banyak Pak ya. Ilmu baru semuanya. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak Cipto atas atensinya ya selama Iya. 1,5 jam lebih ini. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian penyampaiannya, Iya. tapi besar harapan saya Bapak bisa memahami materi di hari kedua ini, bisa diserap Iya. dengan baik sehingga next day gitu ya. Nah, Iya. saya cukupkan Pak ya untuk hari ini. Iya. Kita akan lanjutkan lagi besok, tetap sama Pak ya, kurang lebih jam 3:30 lah ya. Iya. Sudah cukup Pak ya, tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah aman. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri dan saya kembalikan lagi ke Mas Rio selaku hostnya ya, Mas Rio. Baik, terima kasih untuk Mas Rizal sudah mengisi kelas online di hari kedua ini, dan terima kasih juga untuk Pak Sucipto, antusias sekali Pak, dari tadi saya mendengarkan Pak. Baik, kalau gitu kelas online hari kedua ini saya akhiri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.